Hari ini kenapa saya buat konten di sini? Nah, jadi begini, beberapa hari yang lalu saya ada datang ataupun konsultasi kepada seorang tatung, konsultasi mengenai spiritual. Nama tatung dan domisilinya di mana nggak perlu saya sebutkan di sini. Saya berkonsultasi mengenai kepala saya yang sering sakit, dan kalau malam saya susah tidur, terus saya sering melihat bayangan berkelebat gitulah. Nah, jadi dari konsultasi tersebut ada kata-kata yang tidak sesuai dengan si tatung tersebut dan mengakibatkan kami seperti berdebat gitulah. Seperti si tatung ini merasa saya ini bagaimana, saya pun tidak paham. Pada saat saya konsultasi, dia sedang kerasukan roh dewa gitu ya. Nah, biasanya kalau yang orang sedang kerasukan roh dewa itu kata-katanya ya pemirsa mungkin udah pada tahu ya bagaimana. Jadi singkat cerita, si tatung itu menantang saya untuk mau membuka mata batin saya agar saya bisa melihat tanda kutip makhluk gaib gitu. Jadi saya pun tertarik dengan tantangan dari tatung tersebut. Setahu saya kalau mau membuka mata batin itu kita harus menjalankan serangkai ritual. Tapi yang diberikan oleh tatung ini sebuah kertas yang dicoret-coret dengan tinta hitam dan beberapa batang dupa. Jadi, oke, saya pun mau buktikan kata tatung ini harus dilakukan di atas jembatan. Makanya saya berada di atas jembatan Ganda Sembahi ini. Nah, pemirsa bisa lihat kan ini jembatan. Jadi, tatung, saya buktikan apa kata Anda itu benar atau tidak. Kalau memang benar, saya berterima kasih pada Anda, ya. Karena saya pun kepingin bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Kalau dengan media sederhana seperti yang Anda berikan ini, mata gaib, mata batin saya bisa sempat terbuka, berarti Anda adalah seorang hebat. Ya. Jadi saya akan buktikan. Anda menyuruh saya mengusap di bagian belakang 3 kali, di depan 3 kali, lalu dibakar. Oke, saya akan minta bantuan kepada kameramen saya untuk mengusapkan ke bagian belakang dan depan saya. Ayo kameramen. Nah, di bagian belakang dulu 3 kali. Sebentar pemirsa, ini dupanya mau dihidupkan dulu. Oke, ini tunjukin dulu. Nah, pemirsa mungkin bisa ngelihat ini asap dari dupa ini sudah menyala. Jadi proses untuk pengusapan ke badan akan dilakukan ataupun dibantu oleh kameramen saya. Ya. Ya, bagian depan. Ya. Ya. Oke. Pemirsa tadi udah saksikan, itu udah dibantu oleh kameramen saya, udah diusapkan 3 kali di bagian belakang, 3 kali di bagian depan. Media dupa dengan kertas yang coret-coret dengan tinta hitam ini. Saya nggak tahu ini coretan ini tulisannya apa, saya nggak paham sama sekali. Cuman begini, terakhir dikatakan oleh sang tatung itu, saya akan berbohong, nggak mungkin ngelakuin ini, saya pasti takut katanya. Nah, dengan video ini saya sudah membuktikan tatung, saya nggak takut dengan tantangan Anda, saya terima tantangan Anda. Apapun yang terjadi saya terima tatung. Jika saya bisa melihat makhluk gaib, saya kasih Anda jempol. Karena tidak semua orang bisa melakukan hal demikian tatung. Ya, perlu kamu ingat. Untuk melakukan hal demikian harus ada serangkaian ritual yang harus dijalani dan berpuasa. Dan yang manusia yang memiliki kelebihan untuk melihat hal-hal gaib itu adalah manusia yang mempunyai indera ke-6 atau ke-7, saya nggak kurang paham lah. Jadi yang Anda minta sudah saya lakukan ritualnya itu. Jadi sekarang saya mau tancapkan dupa ini dan saya mau bakar kertas yang Anda berikan ini. Ini adalah kertas apa namanya? Kertas emas dan kertas perak. Ini kertas perak, yang ini kertas emas. Oke, kamera coba tunjukin ke bawah di bagian lilin ini. Saya mau tancapkan. Nah, ini dupanya sudah saya tancapkan di sini. Nah, udah kelihatan ya, udah saya tancapin ya. Nah, ini kertas emas dan kertas peraknya akan saya bakar.
sesuai dengan permintaan tatung itu. Dan pas kebetulan hari ini saya berada di Sembahe ini memang bertujuan saya mau ngesut di tempat sakral ataupun tempat angker ya. Saya sekalian mau uji coba apakah ini benar yang dikatakan oleh tatung itu. Mudah-mudahan ini bisa terjadi dan mata saya bisa melihat dan saya pun bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Nah, jadi saya rasa Anda sudah melihat apa pembuktian saya di sini ya. Saya tidak lari dari kenyataan apa yang saya bilang. Anda memberikan saya tantangan, saya terima tantangan Anda. Saya udah mau masuk ke tempat pesawat Garuda itu jatuh. Ini jalannya. Coba kamera tunjukin. Nah, inilah jalannya ini. Kita harus menelusuri semak-semak ini ya. Ini boleh dikatakan hutan. Nah, saya didampingi oleh Bang Sabas dan kameramen saya. Saya hanya bertiga masuk kemari. Kalau gitu, ayo kita masuk ke dalam. Yuk, Bang. Yuk. Ini jalan ke dalam ini berapa kilo nih, Bang? Ke dalam. Ini berkisar 1 kilo masuknya. 1 kiloan ya. Iya. Nampak nggak kamera? Pemirsa, inilah kondisi jalannya ini. Coba pemirsa lihat, inilah kondisi jalannya. Pemirsa, ini jalannya sekarang jalan tanjakan ya. Dari tadi saya masuk ke area ini udah termasuk hutan ini ya, Bang Sabas ya. Iya. Saya merasakan masih biasa-biasa aja kok di sini. Nggak ada merasakan hal-hal yang lain. Pemirsa, nah pembuktian. Saya sudah sampai di tempat lokasi pesawat Garuda tujuan Jakarta Medan ya, yang jatuh di Sibolangit ini, di desa Buah apa Nabar. ini namanya, Bang? Buah Nabar. Di desa Buah Nabar. Nah, ini yang saya pegang, saya buktikan ke pemirsa. Ini adalah puing-puing di dalam kabin dari pesawat tersebut. Nah, pemirsa, ini lilin-lilin yang saya pasang dan dupa ini. Nah, ini bukan untuk apa-apa ya. Ini saya memasang ini dupa ini. Ini bertujuan untuk menghormati para korban pesawat Garuda yang jatuh di sini. Nah, inilah makam korban-korban pesawat Garuda dikubur di sini. Ini adalah kayak kepalanya yang putus, lengannya yang putus, ataupun ada usus, ataupun pokoknya apapun yang berserak dari anggota badan si korban itulah, pemirsa. Ini udah nggak bisa jalan lagi ya, Bang ya? Ini kan bisa kita buka. Buka. Dikit aja lah, Bang, nggak usah banyak-banyak, Bang. Ini pun masih iya semua ini ya. Kan bunga-bunga banyak ini kan. Nah. Oh, cuacanya udah apa, Bang? Udahlah kurasa, Bang. Kalau nggak dari sini. Pulang ya? Enggak, dari sini tengok ke belakang. Nah. Ini kan nampak kan? Nah. Sampai kemari, keliling ini. Oh iya. Ini bunga-bunga ini semua. Iya. Ditanam semua dalam ini. Sampai keliling ke situ. Oh. Sini dulu yang paling banyak. Kan bersih terus sampai sekarang kan. Yuk, kamera coba kemari. Ini. Ya, ini bersih sampai sekarang kan. Ya, permisi ya. Tujuan saya kemari hanya mau buat satu konten. Jadi sanak saudara dari korban-korbannya ini bisa mengetahui keberadaan kalian di sini. Jadi mereka pun bisa ziarah ke sini. Ayo, kamera coba kemari. Oh, jangan di situ, jangan. Kamera udah jelas belum sini? Ini tanah ini bagian area ini agak bersih, pemirsa. Nah, di depan saya inilah kuburannya, pemirsa. Tadi siang sebelum saya masuk kemari kan saya ada mengadakan ritual. Nah, tatung itu memberikan saya satu buah media berbentuk media itu dupa dan kertas perak emas. Dan kertas itu dicoret-coret tinta hitam oleh beliau. Dan beliau itu menantang saya dengan tujuan dupa itu tadi kalau diusapkan ke badan saya belakang 3 kali, di bagian depan 3 kali, maka mata batin saya akan terbuka. Begini pemirsa, membuka satu mata batin itu tidak segampang apa yang diucapkan oleh tatung itu. Pemirsa harus ingat ya, manusia memiliki kelebihan itu memang ada, itu yang diberikan oleh Tuhan. Manusia tersebut adalah manusia dalam jumlah 1001. Jadi kalau kita mau berguru untuk hal demikian mungkin bisa, pemirsa. Tapi kita harus melalui serangkaian ritual. Dan ritual itu pun nggak gampang, pemirsa. Kita harus menjalani berbagai ritual.
puasa, dan sebagainya. Nah, itu pun belum tentu kita bisa membuka mata batin kita ya, tanda kutip, untuk melihat hal-hal gaib, pemirsa. Jadi tadi saya udah buktikan ke tatung itu, dan tatung itu pun kemarin itu kalau nggak salah dia ada bilang, saya akan berbohong, nggak berani saya lakukan itu. Saya udah lakuin itu di atas jembatan Ganda Sembahe, tepatnya di Jalan Medan Brastagi. Nah, ternyata setelah saya sampai ke kuburan ini, tepat di samping saya ini, pemirsa, ini tempat ini nggak pernah dijamah oleh manusia ataupun siapapun lah yang sering berkunjung kemari, pemirsa. Ini pada malam hari. Nyatanya, pemirsa, saya tidak ada melihat apapun di sini. Saya tidak mau bohong. Saya nggak mau kayak yang lain, pemirsa. Di situ nggak ada apa-apa, dibilang di situ ada bayangan. Di situ nggak ada apa-apa, katanya di situ ada benda jatuh. Di situ nggak ada apa-apa, katanya di situ ada penampakan. Ini saya udah membuktikan di sini, dan bahkan tadi pun saya udah tunjukkan puing-puing pesawat bodinya, bagian dalam plastiknya itu udah ada. Saya tunjukin. Sama sekali saya tidak melihat apapun di sini. Ya, kalau saya mendengar hewan-hewan hutan itu ada, namanya ini pun di hutan. Dan anehnya, pemirsa, di sini, mungkin pemirsa kalau ngelihat video saya ada itu, nanti pemirsa bisa lihat itu kamar mayat X Rumah Sakit Permata Bunda. Saya masuk nge-review rumah sakit itu, pemirsa, itu merinding semua, dan aura saya hawanya sangat panas. Tapi anehnya di sini, saya kayak di tempat biasa, nggak ada ngerasain apa-apa. Dari tadi bulu kuduk saya naik sedikit pun nggak ada. Badan saya pun nggak terasa panas. Itu saya berkeringat karena saya capek tadi mendaki jalan aja, hanya itu aja sih. Jadi jangan percaya dengan kebohongan-kebohongan yang lain, pemirsa ya. Dunia ini nyata, pemirsa. Terkecuali yang tadi saya bilang, membuka mata batin itu harus melalui serangkai ritual. Jadi kalau hanya dengan media yang sesederhana itu, no way. Bohong semua. Oke, saya rasa ini udah cukup, pemirsa, penjelasan dari saya. Dan saya pun sudah sampai di puncak tempat pesawat Garuda yang jatuh, Airbus A300 itu ya, dengan nomor penerbangannya GA152 kalau nggak salah tadi, jurusan Jakarta Medan. Yang terjadi kecelakaan di sini akibat cuaca buruk ya. Yang pada saat itu bandaranya masih Bandara Polonia, belum lagi pindah ke Bandara Kuala Namu. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya tetap mendukung channel saya. Jangan lupa juga share video ini jika bermanfaat menurut pemirsa. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.